Hi guys, so welcome to my YouTube channel. So hari ini aku bakal lanjutin video Starbucks. So as you guys can't see from the title, jadi sebenarnya aku tuh decided untuk nggak lanjutin video tentang Starbucks itu karena sebenarnya aku males bikin. Terus kayak pas itu aku bikin video juga aku tuh sebenarnya nggak niat guys. Jadi actually aku cuma iseng, tapi ternyata jadi sebenarnya aku tuh kayak pas itu mau bikin kayak video yang kayak video-video untuk di save di galeri, tapi karena galeri aku full jadi kayak udah aku post aja ke YouTube. Nah aku nggak niat untuk kayak bener-bener di up gitu loh, tapi ternyata banyak yang ngeliat, jadinya kita akan lanjutin karena lebih banyak nanya lanjutannya gimana. Oke. Wait, lagi ada iklan guys. Oh my god, this is actually embarrassing. Lanjut bikin video penjelasan tentang gimana kerjanya, gimana proses kerjanya. Bakalnya nanya tentang penahanan ijazah sama kontrak. Itu jujur aku belum tahu, tapi aku udah dari temen aku ijazah tuh bisa ditahan. Dia nanya, tapi kebetulan temen aku nggak, karena dia belum ambil. Aku juga belum ambil ijazah sama. Okay, I remember. So video terakhir itu berhenti di harusnya pas aku baru selesai check up ya. Jadi oh my god, this is actually funny because it's actually been like 3 years. So I almost forgot everything about Starbucks, tapi I'm trying my best to remember it. Okay, jadi setelah medical check up, we actually wait for like 1 days only. Abis itu kita langsung dipanggil untuk interview. Ya kalau nggak salah gitu ya, abis medical check up interview. Nah kalau hasil medical check up bagus, itu interviewnya bakal lanjut ditanya tentang, ada beberapa pertanyaan aku inget banget, tapi pertanyaan dari manajernya super duper baik buat aku. Aku nggak tahu apakah karena aku baru lulus SMA atau apa, tapi dia nanya bener-bener kayak orang tua kamu nggak apa-apa kamu kerja malam. Terus oh my god, I forgot everything, tapi sih aku pokoknya dia nanya gitu. Terus dia nanya beberapa pertanyaan simple sih sebenarnya dan di luar ekspektasi aku. Terus untuk sistem kerjanya itu, aku pas itu langsung dipanggil kerja kayak 2 hari kemudian deh. Aku langsung apa besoknya gitu ya, pokoknya beda berapa hari doang langsung dipanggil kerja. Sama untuk seragam itu tergantung tempat, tapi kan aku pas itu masuk ke 2 kantor, dua store kan. Nah store yang cabang pertama itu dia mewajibkan aku untuk bebas, yang penting bajunya harus kemeja putih, kalau nggak ada kemeja hitam, karena outfit itu beda-beda setiap hari guys. Jadi biasanya putih hitam atau enggak bawahannya coklat hitam. Jadi bisa di pair misalnya putih hitam atau putih coklat, atau enggak hitam coklat atau hitam putih. Nah kayak gitu deh intinya. Tapi di store pertama yang aku interview itu dia nggak mewajibkan aku untuk pakai rok, sedangkan di store kedua aku diwajibkan untuk pakai rok. Ya berbeda, jadinya aku menyiapkan dua type of outfit, begitu kali ya cara ngomongnya. Terus di store yang pertama aku sangat amat bersyukur karena aku ditempatin di store yang lebih sepi, atau emang kayaknya mereka kalau misalnya bagian interview gitu emang di tempat yang lebih sepi deh. Sorry, bukan interview, kayak latihannya gitu loh, di latihan yang lebih sepi. Terus pas itu aku interview aku nggak usah berdua. Nah 2 orang ini ditempatin di 2 tempat yang berbeda. Aku sama teman aku ditempatin di store kedua, sedangkan teman aku ditempatin di store 1. Jadi kita cuma latihan 1 bulan, habis itu langsung ditempatin di store kita masing-masing, which is dia stay di store yang sama. Nah di tempat aku latihan pas itu, aku di hari pertamanya itu super duper enak banget karena aku cuma nonton, dengerin jelasin, terus kalian digaji.
Itu bener-bener kerjaan yang sangat menyenangkan karena kalian cuma nonton, bener-bener cuman kayak nonton kata-kata kayak welcome, kalimat-kalimat welcome, video-video welcome dari atasan-atasan gitu loh. Jadi kalian cuma kayak duduk aja dengerin, terus kalian bakal sama dia sebenarnya bakal kayak jelasin. Jadi nanti bakal ada barista trainer yang bakal ngejelasin tentang salah satu makanan atau salah satu minuman yang ada di Starbucks. Nah, biasanya mereka akan menjelaskan step-stepnya bener-bener secara rinci sampai cara pembuatan, cara grinding coffee. Dia bakal keluarin alat di atas meja dan dia bakal grinding depan kalian. Special thanks buat BT trainer aku, barista trainer aku adalah Kak Lisa dulu. Kak Lisa, all my love for you, karena dia baik banget. Terus pas itu kan aku barengan sama Kak Monik, jadinya barista trainer teman aku namanya Kak Monik. Mereka berdua super duper humble dan baik. Cuman HP aku kemarin rusak, jadinya aku gak ada foto bareng mereka itu. Nah, di hari pertama nonton, di hari kedua itu kalau nggak salah aku pas itu apain ya, hari kedua langsung turun ke lapangan kalau nggak salah. Maksudnya kayak langsung turun ke dalam how do you say that, oh my god, dalam tempat buat kopinya gitu loh, dalam dapurnya gitu ya, dalam dapur bikinnya. Dan kalian bakal dikasih satu buku kayak kit set gitu untuk step-step bikin minuman. Itu bener-bener lengkap semua ada di situ, kecuali seasonal ya. Pokoknya yang selalu ada setiap tahun, yang setiap hari pasti ada, itu ada di buku itu. Tapi kalau seasonal kan biasa setiap 3 bulan sekali bakal ada minuman special. Itu bakal ada tambahan resipi dari PDF. Biasanya bakal dikasih ke manajer, terus bakal dikasih ke grup yang anak-anak Starbucks gitu. Jadi kita biasanya belajar beberapa hari sebelum minuman seasonal itu datang. Dan pas itu aku lagi masuk di season winter, dan pas itu kalau nggak salah udah mau berakhir, jadinya emang udah pada tahu, jadi aku tinggal hafalin aja. Terus base untuk bikin minuman biasanya mostly sama, jadi kalian tinggal hafalin aja. Misalnya frappuccino atau bagian yang kayak coffee biasa gimana gitu, itu super duper gampang kok karena ada bukunya dan kalian juga bisa tanya. Dan aku sangat amat bersyukur karena pas itu aku diajarin sama orang-orang yang super baik. Mereka super duper sabar, kayak oh my god, if I have to be honest, aku sangat tidak baik dalam memorize thing. Jadi aku sangat amat lama. Pas itu aku berdua sama temenku hafalin cuman kayak 1 week dia udah hafal, dan aku 1 bulan itu aku baru bisa hafal. Jadi bener-bener perbedaan yang sangat beda ya. Terus pekerjaan itu ngapain aja. Nah, kalau misalnya di tempat aku pas itu ada 2 part ya, opening sama closing. Sama sebenarnya ada middle, tapi aku sangat jarang menjadi middle, jadi aku nggak ceritain lah ya middle lagi mana. Atau kalian mau diceritain middle lagi mana? Oke, aku bahasin ada opening dulu deh. Pas itu aku langsung dapat shift opening, jadi pagi-pagi dateng. Itu biasanya kita bakal se-shift sama manager kalau nggak supervisor. Jadi berdua, karena harus ada mereka yang untuk bukain pintu. Biasanya kita bakal dikasih 1 jam, misalnya jam buka store-nya jam 10, jam 9 kalian udah kayak suruh datang untuk siap-siapinnya biasanya gampang kok, cuman kayak nyalain mesin, masukin kopi, terus masukin es dari mesin es, buka pampingan sirup, terus pokoknya persiapan di bagian barnya ya, persiapan di bar. Terus biasanya di dalam sih nggak ngapa-ngapain sih. Nah, kalau ditanya 1 jam itu cukup atau enggak, untuk aku yang pas itu pemula, aku 1 minggu shiftnya itu dibarengin sama barista trainer atau enggak yang udah bisa gitu. Jadi aku bakal ditemenin gitu, aku nggak bakal langsung terjun sendiri gitu terus kayak besoknya harus langsung inget, enggak. Tapi itu tergantung tempat ya guys, karena ada biasanya yang galak, terus kayak Starbucks itu sangat amat memperhitungkan pemasukan sama pengeluarannya. Jadi kalau misalnya pas itu kebetulan di case aku, store-nya kan income-nya nggak begitu banyak, jadinya orang yang diturunin untuk kerja itu dikit. Jadinya lihat
keberuntungan kalian dapatnya yang orangnya banyak apa yang orangnya dikit. Kalau misalnya dapat orang yang banyak, kalian kayak bisa minta tolong gitu, kayak ini gimana ya, aku lupa ini taruhnya di mana gitu. Terus bagian kerja sih paling biasanya dibagi jadi 2 part sih, pegang kasir, kalau enggak pegang bagian minuman gitu. Bagian minuman tuh berarti harus sambil keliling-keliling gitu, sambil gak bersih-bersihin. Tapi kalau di kasir ya bisa juga sih bersih-bersihin, cuman kayak biasa harus di kasir gitu deh ya gitu. Terus biasanya kerja tuh 8 jam. 8 apa 9 ya? Seingat aku sih 8 jam ya. Tambah break 1 jam 9. Jadi 4 jam kerja, 1 jam break, terus 4 jam lagi. Tapi tergantung, biasanya nih baru 2 jam kerja, 1 jam break, nanti 6 jam lanjut kerja. Biasanya gitu sih kalau misalnya dapet yang closing. Ya tapi lihat lagi ke toko-toko yang kalian tempati. Karena biasa kan ganti-gantian kan breaknya. Nah kalau untuk bagian middle itu pas itu aku ditempatin ke store kedua, karena kalau di store pertama aku jarang banget ditempatin jadi middle. Kalau middle itu sendiri dia biasanya tugasnya lebih ke assist sih ya. Jadi kayak assist orang-orang di opening sama assist orang-orang di closing. Tapi tujuan utama mereka tuh assist dan untuk menuhin barang. Jadi biasanya itu kalau toko lagi ada buy one get one atau apa gitu, bakal ada middle yang untuk ngebantuin. Jadinya tugas opening sama closing tuh gak amburadul. Nah kalau untuk closing sendiri menurut aku tugasnya lebih berat, karena biasanya dia lebih capek. Jadi aku paling benci closing. Oke. Nah kalau misal opening biasanya di store pertama aku jam 7 sampai jam 7 tambah 8 7 sampai 9 sampai jam 1. Kalau misalnya di store kedua, karena dulu aku store kedua di mall, itu bukannya jam 10, berarti jam 9. Karena kan jam 9 udah 1 jam sebelum buka, udah harus di situ untuk standby. 9 kurang 9 tambah 9 sampai jam 6. Yes. Kok beda banget ya? Kayak 7 sampai jam 1. Tapi 9 sampai jam 6. Salah gak sih 9 tambah 9 6? 7 tambah 9 13. Wait 7 9 tambah 7. Oh my god, sorry. 9 tambah 7 16. 16. Jadi jam 4 jam 7 sampai jam 4. Oh my god, sorry guys, itu agak jauh ya perhitungannya. Oh, tapi dulu buka jam 7 kalau enggak salah udah harus di situ jam 6.30 ya kalau enggak salah. Terus pasti rumahku jauh banget, jadi kayak aku harus bangun pagi banget, jadi aku sudah capek. Tapi enak di store 1 karena dia sepi. Oke. Untuk bagian closing itu biasanya dia pas masuk dia langsung gantuin posisi kasir di opening tadi, karena kan opening tadi langsung masuk ke bagian kasir ya. Jadi bagian kasir dia bakal close cashier, dia bakal counting bill gitu deh. Dia bakal kayak catet-catet, terus kayak hitung, cocokin bener nggak uang yang ada di depan mata sama uang yang ada di dalam data komputernya, karena nanti uang itu tuh mau disetor lagi ke bank, ke atas lagi ke pusatnya lagi untuk pendataan harian. Nah closing itu biasanya kerjanya pegang kasir. Kalau kalian nggak kasir berarti kalian yang bagian satunya lagi, aku lupa namanya apa karena aku udah lama nggak kerja guys, sorry ya. Terus biasanya habis 2 jam atau 1 jam kerja, kalian bakal langsung dikasih break untuk makan siang. Nah, terus biasanya kalau makan siang kalian bisa dapat free minuman. Kalau kerjanya 9 jam, itu kan hitungannya 2 kali kerja. Kayak sekali kerja terus sekali break. Dapat tuh minuman. Yang ngasih seingat aku. Dapat 2 kali minuman apa? Kalau ngasih sih dapat 2 kali minuman ya. Terus kalau yang 4 jam dapatnya sekali doang minumannya. Terus habis kerja biasanya dia langsung istirahat, habis itu lanjut lagi. Nah paling gak enak tuh adalah part malam ya, pas part closing. Karena kan biasanya kalau kita dulu tuh closing ada di store 1 tuh karena income lebih dikit tuh 3 orang, store 2 orang. Nah aku bakal jelasin dari store 1 dulu ya. Kalau store 1 itu di 3 orang, dia ada 1 supervisor, 1 bagian cleaning, 1 bagian bar. Nah
supervisor itu akan membantu kalian untuk cuci piring setelah dia menyelesaikan bagian dia, which is dia harus masukin data, dia harus hitung-hitungin ini itu, cocok-cocokin data, hitung-hitungin makanan, hitung-hitungin minuman gitu-gitu. Sedangkan bagian bar di store 1 itu dia akan bersihin seluruh bagian bar, bersihin Mas Rena tuh mesin kopinya ya, terus bersihin kayak bagian blendernya, terus bersihin bagian sirup-sirupnya, dilap, dicuci, bener-bener pokoknya bar harus bersih banget. Dan biasanya bar itu ngerangkup ke bagian aku lupa apa ya namanya, pokoknya penyaringan untuk susu, dan itu nggak enak banget. Itu adalah salah satu part yang lumayan mengejutkan dari menjadi seorang barista. Aku bener-bener lupa namanya apa. Enggak, namanya G-strap. Yes, G-strap itu singkatan dari grease trap. Jadi grease trap itu adalah satu saringan untuk menyaring lemak, which is lemak itu berasal dari susu pembuangan. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin salah, kita langsung buang susunya. Nah itu bakal masuk ke dalam, kita bakal cuci ke dalam satu sink, and sinknya bakal mengalir ke dalam satu ya grease trap ini. Dia tuh kayak saringan gitulah, tapi saringannya khusus untuk saringan susu atau saringan air gitu. Yang paling gak enak tuh kalau misalnya udah malam bersihin bagian itu. Terus bagian barnya menurut aku emang complicated ya, karena pas itu aku dapetnya supervisor yang sangat amat jeli dan bersih, yang harus clean celong, yang nggak boleh ada semut pagi hari, karena kalau ada semut kalian bakal di pub di grup. Jadi misalnya nih kalian bersihin bagian bar, terus barnya kotor atau bersemut, biasa sih bersemut sih yang bakal jadi problem. Sedangkan menurut aku pribadi sih nggak menutup kemungkinan ya untuk nggak bersemut atau kotor sedikit, maksudnya kayak we're human bro, human error is possible right. Tapi ya kadang ada supervisor yang tidak mentolerir itu. Terus part ketiga, berarti kalian cuma ada 2 kemungkinan ya kalau di store 1, cuma bisa jadi si bagian cleaning bar atau cleaning area, karena nggak mungkin dong kalian jadi supervisor kecuali kalian udah kerja lama dan udah naik pangkat ya. Terus si bagian cleaning area tuh bakal cleaning area, dan pas itu areanya aku tuh ada 2 lantai guys, sebenarnya totalnya 3 lantai, cuma bagi satu tuh emang tangga aja, nggak ada kayak gudang gitu loh lantai satunya, jadi cuma bersih lantai 2 sama lantai 3, dan itu lumayan melelahkan. Jadinya biasanya aku sering kayak skip berapa part yang kayak nggak begitu kotor, dan itu perlu nyapu, ngepel, bersihin WC, and then seingat aku kalau aku nggak salah bagian cleaning area tuh juga ngebersihin bagian food area ya, karena kan kita ada bagian pastry sama ada bagian bar. Starbucks pasti ada gitu dong, pastry sama bar. Seingat aku dia ngebersihin bagian pastry juga, tapi kalau aku nggak salah inget ya, kalau aku salahnya berarti bar yang ngerangkup bagian pastry, karena aku bener-bener lupa banget, tapi seingat aku gitu. Oke. Ya begitu sih, dan lumayan capek. Kalau misalnya di store kedua itu dibagi jadi 4 part, sama bar, cleaning area, sama satu lagi itu adalah bagian, kalau nggak salah itu adalah bagian pastry dan cuci-cuci. Jadi supervisornya tugasnya berkurang, tugas bersihin grease trap diambil sama dia. Terus kalau yang area sih bagian pastry-nya diambil sama dia. Jadinya 3 kerjaan yang di store 1 tadi masing-masing ada pengurangan dan dipindahin ke orang ini, jadinya 4 dibagi dari rata. Cuman yang gak menyenangkan adalah di store aku dia itu kerja sering overwork. Jadi misalnya nih ya guys, kerjanya jam, kan kalau misalnya dulu di mall itu masuk jam 2 ya kalau gak salah, jam 2 tambah 9 berarti 2 tambah 9 11 sampai 11, kerjanya bakal sampai jam 1, jam 12, jam 2 subuh, bener-bener semalam itu guys. Dan overwork is not being paid. Terus kalau misalnya ditanya, kayak bener-bener bukan cuma part aku doang ya, tapi semuanya, even supervisornya. Dan kita menerapkan sistem harus nungguin. Jadi misalnya ada satu part yang belum kelar, misalnya kan di sort 2 ada bagian area pastry, supervisor, sama bar. Misalnya bar belum kelar, 3 orangnya harus nungguin dia, kalau nggak bantuin. Kalau nggak tahu sih, dulu emang kayak pada bantuin, terus kayak saling
nungguin gitu loh, nggak tahu kenapa jadinya sering itu. Dan menurut aku 1 jam bersih-bersih itu nggak cukup guys untuk area yang segede itu dan harus bersih dan harus complicated itu. I mean Starbucks, you're rich but you're just being too mean to us. So I don't know. Karena ekspektasi aku jujur saat aku kerja di Starbucks dulu, it's gonna be fun ya, we're making drinks, dan aku sebenarnya nggak terlalu pikiran soal bagian cleaning. Oh iya, sama pas bagian interview kalian bakal ditanya, kalian tahu nggak jadi barista kerjanya ngapain aja? Karena biasanya ada beberapa orang yang mikir kerja di barista cuman bikin minuman, but no, kalian harus bersih-bersih juga. Gitu. Itu untuk bagian itu. Oh, terus kalau misalnya biasanya kalau misalnya ada paket dari lagi datang, contoh ya ada food, sebenarnya nggak boleh diungkapkan sih di depan umum, tapi makanan Starbucks itu beku guys. Jadi kita ada namanya kulkas gede untuk taruh makanan-makanan, terutama kalau misalnya kalian di luar Jabodetabek. Tapi kalau misalnya kalian di dalam Jabodetabek, kalau nggak salah itu fresh sih, seingat aku. Makanannya itu kayak diimpor, nanti bakal dimasukin ke kulkas. Dan itu pemindahan makanannya itu repot banget karena kalian mesti ke kulkas, dan kulkasnya tuh dingin banget. Jadi itu biasanya itu datangnya malam, nggak mungkin datangnya siang, karena kalau siang orang-orang tahu dong makanan Starbucks itu beku. Makanan Starbucks itu dari kulkas, orang-orang pada nggak mau dong makan makanan dingin kan biasanya. Jadi biasanya tuh datangnya sekitar jam 11, which is kita udah selesai kerja. Dan itu kalau nggak salah hitungannya tuh, itu hitungannya sebenarnya ada tambahan uang untuk orang yang khusus di hari itu, emang dikhusus untuk itu. Tapi karena we're being supportive, jadi kita biasanya diwajibin untuk bantu. Jadi misal 2 orang yang diarahin untuk kerja, orang yang closing itu harus bantuin 4-4-nya. Atau nggak siapa yang saya duluan harus bantuin. Dan nggak ada gaji tambahan. Jadi ya begitu deh. Oke, aku akan spill gaji di Starbucks. Sekarang ini part yang kalian tunggu-tunggu. Gaji di Starbucks itu per harinya terakhir ya. Ini terakhir aku di area aku, which is Kalbar, itu kena di 123 per hari. Per hari itu maksudnya adalah 9 jam, 8 jam kerja. Kalau 4 jam itu dibagi 2 kalau gak salah. 4 jam berarti 60 something. Dan biasanya kerjanya itu kan baristanya ada banyak, dan kalau misalnya lagi sepi orang yang dikerjain dikit, jadinya biasanya gajinya nggak banyak guys. Range-nya itu 1 juta sampai 2 jutaan, tapi nggak pernah di atas itu karena biasanya ada yang full timer guys. Jadi full timer bakal dapat kerjaan full, dan ya dia yang harus kerjain full gitu. Jadinya kita sebagai part timer biasanya emang kerjaan lebih dikit dan gajinya lebih dikit. Range-nya 1 juta sampai 2 juta lah, nggak tentu. Dan aku udah nggak ada mutasinya juga guys, karena aku udah nggak di Indo sekarang, jadinya aku nggak bisa nunjukin kalian gitu. Terus enaknya kerja di Starbucks itu palingan kalau misalnya lagi lebaran sih. Lebaran biasanya dapat THR-nya tuh biasanya aku nggak tahu hitungnya gimana, tapi pasti aku dapat THR kalau nggak salah 900. Aku jujur aku lupa, tapi kalau nggak salah antara 600 sampai 900, kayak 600 deh, aku lupa banget. Ya, itu dia. Sekarang aku bakal lanjutin baca-bacain komentar di YouTube, karena siapa tahu ada yang kelewatan. First of all, ini ada 363 komentar, which a lot. Jadi aku nggak tahu aku bisa bacain semua apa enggak, tapi I'm trying my best. Okay. Oh iya, oh my god. Soal bahasa Inggris, kalian wajib bisa bahasa Inggris apa enggak? The answer is usahain bisa, karena sebenarnya pas interview aku nggak ada ditanya bisa bahasa Inggris apa enggak ya, tapi Starbucks is international company, so bisa aja kalian secara tidak sengaja ada customer bule yang bakal nyamperin kalian dan beli minuman dalam bahasa Inggris, karena ya gimana pun Starbucks is an international company. Jadi itu adalah convenient place lah buat orang-orang luar untuk pesan minuman saat mereka kayak oh my god, Indonesia, sekali-kali ya udah deh beli barang asli negara gua, mungkin gitu ya. Jadi aku tidak jarang bertemu dengan orang-orang luar negeri kalau misalnya lagi di Starbucks.
aku pernah ketemu orang bule yang kayak Amerika, Singapore, which they're able to speak in another language beside English, and Mandarin is additional for you guys if you can speak in Mandarin. Jadi aku pernah ketemu customer yang ngomong pakai bahasa Mandarin, tapi sebenarnya aku nggak jago Mandarin, dan it turns out that aku nulis itu di CV dong. Jadi jangan nulis sembarangan deh, tapi nggak apa-apa deh untuk plus point. Yang penting kalian nggak bisa basic-basicnya aja gitu loh. Oke, mari kita baca. God, this video suddenly out on my homepage, and you know what? You're beautiful. Good luck for your new jobs. Oh my god, thank you. Tapi aku udah resign. Oke. Kak, tutorial bikin surat lamaran kerja dong, dan CV untuk yang baru lulus belum ada pengalaman kerja. Should I show you guys my CV? Itu agak personal sih, karena ada beberapa data yang aku gak bisa tunjukin guys. Tapi kalian sebenarnya bisa jadiin Google sebagai acuan sih, karena sebenarnya pas itu aku juga lihat dari Google. Terus untuk desainnya sendiri aku bikin di Canva biar bagus dan cakep. Kak Jenny, waka-waka sering dilayanin sama Kak Jenny. Hai, oh my god, aku seneng tau kalau ketemu komentar-komentar kayak gini. Tips untuk fresh graduate agar pede saat bekerja, Kak. Aku pribadi, aku orangnya emang suka kepedean kali ya aku. Aku kalau ngomong sama orang aku happy. Aku ya sangat suka komunikasi sih mungkin orangnya, dan aku suka ngomong kali ya, makanya aku ngambil kerjaan itu pas itu. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang introvert, mungkin agak susah untuk ngambil kerjaan ini karena kalian harus bertemu dengan banyak orang. Saran aku mungkin kalian learn sih dari barista yang lainnya. Mungkin saat kalian ke cafe atau apa, kalian bisa ngeliat. Karena biasanya aku gitu guys, aku ngeliat kayak gimana sih orang kerja, gimana sih orang ngelayanin orang, biar aku mungkin bisa ngikutin cara-cara dia yang baik, yang positif, yang selama ini sebenarnya aku gak pede loh ngelakuinnya, tapi aku bisa ikutin gitu. Thank you, gara-gara denger interview gak nyampe 5 menit aku jadi calm. Ciao, semangat. Kak, kalau part time apakah sistemnya seperti melamar untuk full time? Yes, kalian tinggal, kalau gak salah dulu aku lamarnya di website, jadi kalian tinggal kayak pilih aja kalau gak salah untuk full time atau part time. Mau tanya dong, ada gak yang kira-kira interview di Starbucks Wijaya? Oke, itu pertanyaan. Speed salary tadi udah. Halo Kak, makasih untuk sharing. Waktu itu kakak udah ada ijazah. Oh iya, untuk ijazah I forgot to tell you guys that at that time aku gak punya ijazah. Jadi aku gak tahu kok ada apa gak, tapi seingat aku tuh ada tips untuk kalian kalau misalkan kalian gak mau ijazah ditahan. Kalian tinggal bilang aja kalian belum ambil ijazah. Kalau misalnya baru lulus SMA ya, bilang aja kalian kayak ijazahnya masih ditahan. Kalau gak kalian kasih yang fotokopi. Tapi sebenarnya saran terbaik aku adalah untuk bilang ijazahnya masih di sekolah, karena itu adalah satu cara terbaik untuk kalian. Misalnya kalian gak nyaman kerja atau nggak rencana untuk lanjut deh, maksudnya kayak masih mau coba-coba gitu. Karena pas itu aku punya temen, dia baru lulus SMA dan dia kebetulan temen gereja aku, jadinya dia kayak pas itu mau coba-coba dan dia baru kerja sehari, terus dia nggak lanjut karena dia ngerasa nggak cocok untuk jam pulang kerjanya yang malam banget. Karena aku biasa pernah sampai jam 2 malam, 2 subuh baru nyampe rumah. Kalian bisa bayangin aku tuh anak rumah apa, terus tiba-tiba jam 2 malam. Jadi sebenarnya aku awal kerja di situ itu aku ditentang banget sama orang tua aku, cuman kenapa sih, kan gap year, jadi aku kayak bingung apa, jadi aku kayak ya udahlah kerja aja daripada di rumah bosen gitu, sekalian nyari uang jajan tambahan kan. Dan karena dia nggak cocok, dia resign di 2 bulan, di 2 hari, kayak 1 hari apa 2 hari gitu deh. Wait, aku agak capek guys, aku sambil baring bentar ya. Aku nggak baring, sorry, aku nyender. Sis, you're gorgeous. Aku mau tanya dong jawaban-jawaban untuk cekcok dengan customer. Waduh, kalau masalah cekcok, aku pernah sih, ini aku masih ingat banget sampai sekarang. Jadi pas itu aku lagi jadi kasir, dan biasanya entah kenapa di Starbucks tuh ada yang nyelonong, dan entah kenapa pas itu aku ngeliat kayak ada orang yang nyelonong, tapi kayaknya aku salah lihat. Terus kayak aku lagi fokus ke kasir tapi pikiran aku lagi yang lain. Terus jadinya aku bilang ke orang di depan aku, Pak, maaf, apakah tadi bapak ada yang motong line ini, karena tadi harusnya ibu ini duluan ya.
Nah sebenarnya nggak bener bapak ini dulu baru ibu ini, cuman mungkin pas aku liat muka ibunya juga kayak agak bete, jadinya aku mikirnya ibunya dipotong padahal enggak. Terus bapak-bapaknya marah abis ke aku guys, maksud kamu apa ya ngomong kayak gitu ke saya. Dia marah, dan saran terbaik aku adalah melas dan minta maaf. Karena kalau kalian salah minta maaf aja, kalau kalian bener tetap minta maaf, karena kalian adalah karena kalian adalah barista, you're working for them, jadi ya kalian harus mengalah. Aku bukan orang yang bisa mengalah, tapi di dalam posisi ini aku terpaksa harus mengalah dalam kondisi apapun. Ya aku selalu mengalah tiap kali bener apa salah ya guys. Even though kalian bener, kalian tetap salah, jadi minta maaf. Mungkin saran aku adalah terus pas itu aku jawab kayak, oh maaf pak, baik saya lanjutkan dengan pesanannya ya, maaf mungkin tadi ada kesalahan dalam melihat atau apa gitu. Aku jangan lupa sih aku jawab apa sih itu. Maaf Cek, kalau boleh tahu ini tutorial interviewnya gimana Cek? Nggak ada tutorial, pokoknya just be yourself, terus jujur aja sih. Interviewnya full Inggris atau 50-50 dengan bahasa Indonesia? Pas itu aku full Indo, tapi aku lupa ada Inggrisnya apa enggak, aku bener-bener lupa banget. Tapi ada satu hal yang aku prepare sebelum aku interview. Aku biasanya kalau misalnya mau interview itu, kalau biasanya HRD atau manager itu bakal ada momen mengubah bahasa. Jadi kayak, kamu bisa ada apa kamu bisa bahasa Inggris gitu. Saran aku adalah kalau misalkan ditanya pertanyaan ini, kalian harus langsung jawab dalam bahasa Inggris. Yes, I am able to speak in English. Gitu-gitu pokoknya gitu-gitu lah, pokoknya langsung jawab aja bahasa Inggris. Jadi kayak nggak kayak iya tapi nanti pasti tanya malah kayak bingung gitu. Kalau kak mau tanya kalau waktu MCU harus puasa dulu atau enggak ya, apa harus langsung datang aja? Oh my god, ini aku bener-bener lupa banget. Tapi aku ingat pokoknya pas itu MCU itu ada 2 part ya kerjaannya ya. Dia bakal ngecek darah, kedua dia bakal ngecek bagian paru-paru apa tulang ya, secara aku sih paru-paru ya, paru-paru pokoknya bagian atas. Karena dia mau cek kalian tuh sebenarnya ada penyakit dalam kayak pernafasan gitu yang bisa menyebar, sama tulangnya lurus apa enggak, sama darahnya aku lupa, kalau nggak salah ada penyakit apa gitu, aku lupa. Maaf kalau boleh tanya, kolal atau telepon biasa atau gimana? Saya jarang ke telepon biasa. Pas itu aku ditelepon lewat WA guys, WA, jadi ini bener-bener random banget. Aku juga aku ditelepon lewat telepon biasa, terus di kontak secara personal, dibikinin grup lewat WA. Terus WA-nya waktu itu banyak banget sih yang mau kayak interview, karena dia WA-nya WA grup. Kebanyakan Jawa Barat deh, kalau gue Jatim nggak ada. Kak untuk interview Subway gimana? Bang, saya kerjanya di Starbucks bukan di Subway. Kak mau tanya, kalau misalnya interview angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalam bahasa Inggris itu apa? Maksudnya apa nih? Nah pertanyaannya boleh ditulis dulu gak sih kak? Apa harus langsung dijawab? Soalnya aku suka blank, jadi harus ditulis dulu baru bisa disebutin. Bukan kayak dieja tapi bukan dieja. Ngerti gak sih? Aku ngerti. Jadi kalian kayak bingung kalau langsung ditanya gitu. Sebenarnya nggak boleh guys, kalian harus frontal jawab gitu loh. Tapi kalian sebenarnya tips dari aku, mungkin kalian bisa minta waktu. Jadi kayak kalian bisa bilang, untuk pertanyaan ini kayak bisa ngomong kayak gitu tuh sambil mikir mau jawab apa. Tapi kalau kalian bener-bener gak kepikiran, kalian mungkin boleh jawab, maaf untuk pertanyaan ini apakah boleh saya tambahkan lagi di akhir interview atau di waktu mendatang gitu. Kalian boleh jawab gitu sih menurut aku, karena pertanyaannya gak susah kok, jadi sebenarnya bisa langsung dijawab. Tapi kalau misalkan kalian blank, kalian bisa kayak minta waktu tambahan, kalau nggak jawab di akhir itu. Terus banyak banget nih sharing. Web apply Starbucks yang baru ribet nih, aku nggak ngerti, ada yang bisa bantu? Susah ya. Domisili mana kak? Kabar penempatan sesuai domisili atau gimana? Sesuai domisili, karena di situ nanti di website kalian bakal dipilih kalian mau daftar ke tempat yang mana. Pas itu aku daftar ke Starbucks Kalimantan Barat. Boleh pakai kacamata nggak? Boleh. Cari tahu kalau Starbucks lagi cari lowongan apa enggak, harus ngisi di karir Starbucks atau nunggu informasi lebih lanjut. Boleh ngisi di karir Starbucks, kalian ngecek di
IG-nya guys. Wait, let me show you. Namanya tuh adalah Career Starbucks. Nih guys, Career at sbooks IDN. Ini benar-benar asli kok, walaupun dia nggak ada centang official, tapi dia account aslinya. Jadi kalian bakal di-share kayak lokasi-lokasi mana aja yang butuh kerjaan. Gini nih, tuh we're hiring, nanti bakal kasih umurnya, kriterianya. Next, dapat WA dia dapat WA dari HR Starbucks, tapi langsung dikasih link ke Zoom minta interview. Itu bener apa enggak? Jujur pas itu aku, kalau soal interview aku langsung ke onsite sih. Dia yang lebih kayak online itu mungkin lebih ke pengisian formulir sama pas bagian nanya kapan bisanya sih. Aku nggak ada interview lah Zoom gitu, jadi aku nggak tahu itu penipuan apa enggak, dan aku juga nggak tahu, mungkin domisili lain ada yang seperti itu. Boleh dibantu di komentar di bawah guys. Mau nanya kak, please kalau udah interview kedua nunggu info selanjutnya berapa lama sih, soalnya lupa nanya. Interview kedua maksudnya apa ya? Maksudnya interview di telepon habis itu, berarti interview di telepon hitungnya interview 1, terus interview itu. Aku pas itu nunggunya nggak lama sih, aku cuma nunggu 2 hari doang. Starbucks host yang kedua, iya betul. Boleh nggak pakai bahasa Inggris kak? Pas itu kalau nggak salah nggak. Besok mau interview via Zoom, jadi nonton ini. Wah, sepertinya memang interviewnya ada beberapa yang dari Zoom ya guys. Aku juga nggak mengerti nih. Aku apply Starbucks bulan Juni, dapat panggilan bulan September. Interview Zoom online jam 2 siang. Wah, banyak bilang dari Zoom ya guys ya. Tanggal 2 invite by Zoom, deg-degan. Wow. Aku pernah di chat via WA, cuman bilang saya HRD dari Starbucks, bisa call gitu doang. Aku trust issue, akhirnya aku nggak bales. Waduh, sayang banget. Padahal itu kemungkinan iya, dan kalian kan bisa sebenarnya angkat dulu ya, mastiin itu benar apa enggak. Walaupun benar atau enggak kan kalian bisa tahu dong konteks pembicaraannya kemana, baru kalian bisa itu sebenarnya palsu apa enggak. Tapi ya mungkin emang belum saatnya, tapi kamu bisa coba daftar lagi kok. 3 kali dapat WA untuk interview Zoom, tapi kenapa interviewnya sama semua ya kak? Maksudnya nggak ada hasil ya? Mungkin dia ada seleksi ya, aku juga bingung. Karena pas itu emang interviewnya bener-bener ada penyeleksian guys, jadi kalian harus bener-bener melewati tahap itu dengan baik. Terus MCU itu bener-bener ada yang ketolak kalau misalnya ada gangguan dalam kayak tubuhnya gitu. Jadi hopefully kalian enggak. Kamu mau nanya, setelah MCU itu kita konfirmasi gak sih kak ke HRD atau gak usah? Jadi kita tinggal tunggu kabar selanjutnya aja. Gak perlu konfirmasi karena dia bakal langsung hubungin kamu kalau misalkan kamu lolos kualifikasi. Kak lulusan SMA atau SMK? Aku SMA. Berisik banget kak, suara apa itu? Maaf ya, itu suara mesin. Kebetulan aku kemarin iseng daftar Starbucks lewat website, dan besoknya hari ini aku langsung dapat email interview lewat Zoom. Kira-kira interview Inggris atau Indo ya? Kita lihat reply-nya ya. Nggak ada jawab. Aku ada panggilan baru Senin di Starbucks, bisa pakai hijab nggak ya? Jujur, oke, ini aku nggak pernah share tentang hijab. Hijab. Jadi dulu aku punya supervisor, dia berhijab aslinya, tapi di Starbucks kalian nggak boleh pakai hijab guys, karena aku juga nggak mengerti kenapa nggak boleh. Tapi kalau kerja emang rambutnya wajib diikat, nggak boleh diurai, tapi nggak boleh pakai hijab. Jadi pas itu supervisor aku yang berhijab, dia melepas hijabnya saat bekerja, tapi dia akan memakai hijabnya saat nggak bekerja. Dan aku nggak tahu is it in every Starbucks atau enggak, tapi di Starbucks kita pas itu kayak gitu. Aku agak kurang setuju sih sama kayak rules ini. Aku juga nggak tahu itu rules apa enggak. Dia ngomong, gue yang capek ngomongnya tuh loh, biasa aja. Aduh maafin ya, tapi aku suka ngomong, gimana dong. Kamu boleh minta file pertanyaan nanti ya guys, aku lihat dulu masih ada apa enggak, tapi harusnya masih ada sih, karena aku udah lama nunggu dia. Kalau aku udah masuk MCU nih, mau nanya kalau udah MCU itu nunggu berapa hari untuk hasilnya?
sekitar 2 hari. Minimal umur apply berapa? 18 sampai 24. Karena saya dapat email dari Starbucks for the first time, tapi saya belum preparing CV. Aman gak kira-kira? Untuk jadwal interview 7 jam lagi, which is itu jam 8 pagi. Waduh, gak aman dong. Gak deng, kalian tinggal siapin aja. Aduh, ribet banget. Starbucks mau bikin kopi dong, ribetnya kayak meneliti nuklir. Iya dong, karena kan dia butuh data kalian secara valid, guys. Saya udah MCU 5 hari belum ada telepon dari Starbucks, kira-kira dihubungin gak ya? Mungkin ada beberapa Starbucks yang agak sibuk ya guys, jadi harus nunggu agak lama. Oke, last ya guys, karena udah gak ada lagi. Aku udah berusaha scroll sampai habis, tapi emang aku gak tap satu-satu ke replyan-nya, karena kalau reply-nya biasanya cuma ngejawabin pertanyaan kan. Mau tanya, aku udah interview di 2 store dan SPV-nya bilang interest, dan dia bakal rekomendasiin ke atasannya, dan dia bakal kabarin lagi paling lambat 2 minggu lewat dari itu. Gak lolos apa bener, atau sekedar kata penyengat. Udah 4 hari belum ada kabar, lagi ngarep banget soalnya hehe. Biasanya kalau misalnya SPV itu bilang ngarep, sebenarnya ada kemungkinan sih beneran interest. Kalau enggak emang nyemangatin. Oh, tapi aku baca reply-nya, gimana kak, sekarang udah keterima? Buset, udah kerja dari kapan tahu waka-waka. Wah, selamat, berarti bener ya SPV-nya jujur. Karena jujur, selama aku kerja di Starbucks itu, aku ketemu SPV yang baik di store pertama. Oke, I think that's all for my video. Sekarang ini udah 40 menit. Gak expect aku bakal bikin ini. Semoga gak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang muncul ya guys, karena aku juga udah lupa guys tentang Starbucks. Bukannya aku gak mau ngasih tau kalian, tapi aku udah lupa banget. Dan aku pas itu sebenarnya gak niat juga bikin video kayak gituan, karena tiap kali aku bikin video, kak gimana lanjutan kerja di Starbucks, gimana. Intinya aku kerja selama 7 bulan, terus aku resign karena aku udah nggak di Indo. Pengalaman yang happy, tapi untuk kembali lagi ke situ mungkin enggak. Tapi aku kangen banget sih sama tempatnya, jujur. Aku bakal tunjukin kalian foto aku pasti Starbucks dulu, untuk nunjukin lah ya kalau misalnya aku beneran kerja, nggak cuma ngarang doang gitu bahasanya. Ini pas aku pakai apron, lucu sekali. Apron Starbucks adalah apron favorite aku, karena aku even pas balikin apron aku tuh record biar aku kayak inget, kayak oh my god, ini pas aku kerja dulu. Kangen banget guys. Ini juga pas aku kerja, seru banget. Pas aku bersih-bersih, ini pas kerja di store kedua, seru banget. Juga bingung kenapa pas foto. Ini pas aku perpisahan, Kak Joko, Kak Michelle, best supervisor deh pokoknya. Mereka super duper kind to me. Ya, but I think that's it. Karena pas aku bener-bener mau resign itu, aku bener-bener disambut banget sama mereka, karena mereka super duper baik. Oke, that's all for today's video. Semoga ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang Starbucks. Dan semoga yang lagi mau apply, lagi kerja, bisa, yang mau apply bisa keterima, yang mau melanjutkan pekerjaannya bisa bekerja dengan baik, bisa cepat naik jabatannya jadi supervisor atau manager. Semoga Starbucks gak pelit-pelit lagi, karena aku gak mau kembali ke Starbucks karena Starbucks terlalu pelit. Yeah, that's all. Thank you guys. Bye-bye. Have a nice day.